Sidang sengketa Pilpres kemarin yang sekarang bergulir di Mahkamah Konstitusi masuk dalam sebuah babak baru yang kemungkinan besar akan menjadi sangat penentu, kecuali ini hanya sebuah drama yang dimainkan secara bersama-sama oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan penguasa-penguasa. Tetapi saya melihat ada sisi positif yang muncul dari inisiatif para hakim MK untuk memanggil 4 orang Menteri Jokowi di dalam sidang sengketa Pilpres ini, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mensos Risma, terus Menkeu Sri Mulyani. 4 menteri ini apabila benar-benar akan hadir hari Jumat nanti menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, sedikit banyak akan membuka tabir kegelapan soal bansos. Karena bansos ini menjadi titik penting di dalam sengketa Pilpres ini, karena itu menjadi salah satu dalil yang didalilkan menggugah masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran yang tidak bisa dilepaskan, meskipun sampai hari ini para lawyer-lawyer dari 02, Hotman Paris, Otto Cekaligis, Yusril segala macam selalu membangun opini apa hubungannya bansos dengan Prabowo Gibran. Bukankah bansos itu adalah program pemerintah yang sudah disetujui pemerintah bersama DPR? Betul, itu adalah program pemerintah yang sudah disepakati bersama DPR. Bansos itu selalu ada. Nah, masalahnya ini menjadi terhubung karena pertama, hubungannya apa? Jokowi ada konflik interest, yaitu anaknya Gibran Raka Buming Raka maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Kedua, semua tahu bagaimana proses jadinya Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo. Bahkan lalar di tempat sampah pun tahu prosesnya yang terjadi seperti apa. Jangankan lawyer, lalar pun tahu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, hubungannya adalah Jokowi terlihat gencar sekali, bahkan saya menyebutnya ugal-ugalan, membagikan bantuan sosial ke daerah dan bahkan secara spesifik selalu mendatangi Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis PDI Perjuangan. Mengapa Jokowi hampir tiap minggu berada di Jawa Tengah? Mengapa seolah-olah di negeri ini tidak ada lagi orang miskin di daerah provinsi lain? Apakah memang orang miskin hanya ada di Jawa Tengah? Tentu tidak. Tapi mengapa Jokowi terlihat selalu berada di Jawa Tengah dengan segala macam bantuannya? Inilah indikasi-indikasi, belum lagi indikasi yang lain. Karena soal pembagian bansos ini sebetulnya adalah ranah kewenangan Menteri Sosial. Tapi Tri Rismarini, Menteri Sosial, tidak pernah terlihat di dalam pembagian bansos itu bersama Jokowi. Ada apa? Selain itu, di dalam kemasan kantong pembagian bansos itu selalu tertulis bantuan presiden, bantuan presiden. Bahkan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto dalam beberapa kesempatan menyampaikan rakyat harus berterima kasih kepada Jokowi karena bantuan sosial. Seolah-olah bantuan sosial itu pakai uang pribadinya Jokowi. Padahal tidak. Kalau rakyat mau diminta berterima kasih, berterima kasihlah kepada negara yang telah mengalokasikan dana bantuan sosial itu. Jadi bukan kepada Jokowi. Memangnya Jokowi siapa? Punya kemampuan apa dia menyediakan bansos? Kan tidak begitu. Jadi itu adalah sedikit hubungan-hubungan kaitan yang perlu saya jelaskan agar opini yang dibangun oleh lawyer 02 tidak menyesatkan publik yang selalu mengatakan apa hubungannya antara bansos dengan 02. Hubungannya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Gibran, cawapresnya Prabowo, adalah anak Jokowi, presiden. Kedua, bantuan itu selalu dikemas dalam bantuan presiden, bukan bantuan negara. Selalu bertuliskan bantuan presiden seolah-olah itu dari Jokowi. Ketiga, Jokowi terlalu sibuk membagikan bansos itu di daerah Jawa Tengah yang menjadi basis PDI Perjuangan. Yang keempat, tidak pernah melibatkan Menteri Sosial yang seharusnya menjadi titik epicentrum pembagian bantuan sosial. Dan banyak indikator-indikator lainnya. Masa lawyer-lawyer hebat sekelas Hotman Paris, Otto, Yusril segala macam tidak melihat ini? Jadi ini saya hanya menyampaikan sebuah pendapat pribadi. Saya bukan siapa-siapa, bukan orang besar, bukan orang hebat, tetapi saya harus menyampaikan juga opini ini kepada publik supaya publik tidak tersesatkan cara berpikirnya. Hubungannya tadi. Jadi wajar saja kalau Mahkamah Konstitusi
kemudian atas inisiatifnya mengajukan untuk menghadirkan saksi dari pemerintah, yaitu Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan, dan juga Menteri Sosial. Artinya apa? Ada indikasi yang mungkin dalam rapat hakim Mahkamah Konstitusi keterlibatan lembaga pemerintah dalam hal politik ini. Kalau hakim MK tidak melihat bahwa ada dugaan keterlibatan lembaga negara seperti presiden di dalam hal ini, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi punya inisiatif memanggil itu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah indikasi awal bahwa Mahkamah Konstitusi telah melihat adanya dugaan keterlibatan lembaga negara dan berbuat curang dengan cara membagikan bansos untuk memilih Prabowo Gibran. Jadi kira-kira begitu. Saya berharap ini bukan dagelan, bukan hanya permainan drama ya, supaya publik seolah-olah terpuaskan hakim MK telah bekerja benar. Saya berharap bahwa ini adalah sebuah tindakan serius dari Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan adanya indikasi bahwa memang lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan telah terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo Gibran. Andaikan itu menjadi benar terbukti, maka yang namanya kecurangan itu ya tentu terbukti. Tetapi apakah kecurangan yang dilakukan Jokowi itu bisa berakibat batalnya kemenangan Prabowo Gibran? Belum tentu juga. Tetapi apabila Jokowi itu dinyatakan telah berbuat curang, yang pertama Jokowi harus diproses secara undang-undang politik, yaitu pidana politik, karena melakukan kecurangan sebagai lembaga negara, sebagai presiden. Dia harus dipidana dengan ancaman 2 tahun kurungan. Belum lagi proses-proses yang lain. Jadi itu harus masuk di Bawaslu nantinya sebagai sebuah tindakan. Tapi apakah itu akan membatalkan Pilpres? Saya agak pesimis. Tetapi jika semakin banyak bukti-bukti yang ditemukan, misalnya lebih daripada 50% bukti yang dihadirkan 0103 mampu membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, maka pemilu 2024 pasti akan dibatalkan oleh MK.